Jadi ada 3 madhab dalam masalah sifat. Yang pertama, madhab Ahlus Sunnah kita paham maknanya sebagaimana perkataan Imam Malik. Imam Malik waktu ada orang datang di majelisnya, ada yang datang kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, Ar-Rahmanul 'alal 'arsy istawa. Allah berfirman, sungguhnya Allah berada di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik marah sampai disebutkan bercucuran keringat. Kemudian dia berkata, Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa dalam bahasa Arab diketahui. Istawa ala itu artinya di atas. Tidak ada makna yang lain. Istawa itu bermacam-macam maknanya. Ada istawa ila, ada istawa doang, ada istawa ala. Ya. Kalau istawa ala, bahasa Arab tidak ada maknanya yang lain kecuali di atas. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ada sebagian ahlul bidah mengatakan, jangan terpedaya sama Ahlus Sunnah. Istawa itu maknanya ada 8. Itu ngawur itu. Itu istawa sesuai dengan pasangannya. Kalau istawa tok maknanya bisa bermacam-macam. Istawa ila maknanya lain lagi. Tapi kalau istawa ala, itu maknanya cuma di atas. Dalam buku kamus manapun. Istawa ala itu artinya apa? Di atas. Taib. Maka Imam Malik mengatakan istiwa'u ma'lum. Istawa dalam bahasa Arab kita ngerti. Maknanya kita ngerti. Ya. Kemudian wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya kita tidak tahu. Bagaimana tidak tahu? Karena kalau kita ingin tahu tentang bagaimana istiwanya Allah, kita harus tahu Allah seperti apa, arsy seperti apa, baru kita bisa bayangkan. Anda kalau ingin tahu bagaimana Allah beristiwa, Anda harus tahu Allah seperti apa dulu. Zatnya seperti apa. Kemudian Allah seperti bagaimana. Ya. Setelah Anda tahu Allah bagaimana, Anda bayangkan berikutnya, arsy seperti apa. Arsy seperti apa. Kalau Anda sudah tahu arsy bagaimana, Allah bagaimana, baru Anda bisa tahu bagaimana Allah di atas arsy. Ya. Kalau Anda tidak tahu, ya sudah. Bagaimana Anda menghayalkan? Karena Anda tidak tahu arsy seperti apa, jangankan Allah, arsy saja Anda tidak tahu bagaimana arsy itu. Apalagi Allah, Anda tidak tahu. Lah kalau Anda tidak tahu arsy juga tidak tahu bagaimananya, Allah tidak tahu bagaimananya, bagaimana mengetahui bagaimana Allah di atas arsy? Maka Imam Malik mengatakan istiwa'u ma'lum. Istiwa kita ngerti maknanya. Wal kaifu majhul, bagaimana tidak kita ketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman tentang Allah istiwa kita wajib di atas arsy. Ayat 7 ayat Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, 7 ayat. Kita beriman dengan ayat tersebut. Allah tidak menyebut satu kali, 7 kali Allah sebutkan. Kemudian kata Imam Malik wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Akhriju hadzal mubtadi', kata dia, keluarkan orang ahli bid'ah ini. Diusir ahli bid'ah tadi. Karena lancang bertanya tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 mazhab dalam mensifati sifat-sifat Allah. Yang pertama namanya mazhab Ahlus Sunnah yang tadi kita jelaskan. Kita ngerti tapi tidak tahu bagaimananya. Paham? Tangan kita ngerti, pendengaran kita ngerti, penglihatan kita ngerti, di atas kita ngerti, bagaimananya kita tidak tahu. Mazhab yang kedua takwil. Ini mazhab Ahlul Bidah, takwil. Oh, tangan maksudnya kekuatan, tangan maksudnya apa? Nikmat, wajah maksudnya zat, ya. Turunnya Allah maksudnya turunnya rahmat. Takwil semuanya ditakwil karena tidak masuk akal mereka. Itu namanya takwil. Ada namanya tafwid. Tafwid itu kita tidak ngerti sama sekali. Tangan enggak tahu artinya apa, ya. Kemudian nuzul enggak tahu artinya apa. Istiwa enggak tahu artinya apa. Ini namanya mazhab apa? Tafwid. Dan madhab yang benar, madhab yang pertama. Adapun takwil dan tafwid semuanya madhab Ahlul Bidah. Ya, sebagian orang menyangka bahwasanya para salaf bermadhab tafwid ini tidak benar. Ya, tidak benar. Kita sudah jelas Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu kita ngerti maknanya, dalam bahasa Arab kita ngerti artinya apa. Jadi madhab takwil maupun tafwid, tafwid itu artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Menyerahkan apa? Maknanya. Kalau kita ahlu sunnah, maknanya kita paham, tapi kita menyerahkan bagaimananya kepada Allah. Jadi kalau saya tanya sama antum, apa bedanya ahlu sunnah dengan mufawwidah? Ahlu sunnah dengan ahlu tafwid, bedanya apa? Kalau tafwid, maknanya pun kita tidak tahu. Ahlu sunnah maknanya kita paham. Ahlu sunnah kita bilang tangan maknanya paham, di atas maknanya apa paham, bagaimananya kita tidak tahu. Kalau tafwid maknanya pun kita tidak tahu. Maknanya pun kita tidak tahu. Kalau ahlu sunnah, bagaimananya yang tidak diketahui. Bagaimana yang tidak diketahui. Bisa bedakan? Saya ragu-ragu ini. Ya ikhwan, ini pembahasan penting. Yang ngantuk-ngantuk, apa namanya, berwudu ya. Nanti salah paham lagi ya. Belajar akidah harus serius ya. Belajar akidah harus serius. Ini berkaitan dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi para salaf dahulu berkata, "Amirruha kama ja'at."
Biarkan dia sesuai dengan zahirnya sebagaimana datang dalam ayat, dalam hadis, bila kaif tanpa membagaimanakannya. Ini dalil bahwasanya para salaf paham maknanya. Sehingga tatkala paham maknanya dia berkata tidak perlu tahu bagaimananya. Seandainya kalau para salaf tidak tahu maknanya, tidak perlu mengatakan tidak usah tanya bagaimananya. Susah ya, saya ulang. Jadi ahlul bidah, orang-orang Asy'ariyah, mereka menuduh bahwasanya madhabus salaf adalah tafwid. Kata mereka para tafwid itu tadi tidak tahu maknanya. Jadi kalau bal yadahu lima khalaqtu biyadayya, yang aku telah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Biyadayya itu seakan-akan x enggak dipahami. Seperti error x enggak dipahami. Kalau kita enggak al yadain dua tangan kita paham, bagaimana kita enggak tahu. Tafwid itu x enggak ngerti. Nah, alul bidah seperti orang Asy'ariyah menuduh bahwasanya para salaf dahulu madhabnya tidak mengerti sama sekali. Tidak mengerti maknanya. Dan ini tidak benar, dibantah oleh para ulama. Karena para salaf mengatakan amir ruha kama ja'at. Biarkanlah ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut sebagaimana datangnya, bila kaif, tanpa membagaimanakannya. Tatkala ada perkataan tanpa membagaimanakannya menunjukkan paham, tetapi tidak perlu dibagaimanakan. Paham? Seandainya kalau para salaf dahulu tidak tahu maknanya, maka tidak perlu bilang bila kaif, tidak usah dibagaimanakan. Saya ulangi. Yang gini-gini cuma 2-3 orang ya. Antum paham atau tidak? Jujur. Kalau ada kata-kata saya tidak paham sama sekali, maka tidak perlu saya bilang, tidak perlu bilang bagaimananya. Kapan saya butuh mengatakan jangan bilang bagaimananya, kecuali tatkala saya paham. Kalau saya paham maknanya baru saya bilang tidak perlu bagaimananya. Jadi yang benar mazhabus salaf itu paham maknanya tapi tidak paham bagaimananya. Paham? Paham apanya? Maknanya dan bagaimananya. Saya yakin tidak semuanya paham. Jadi pertama di antara pondasi akidah Ahlussunnah adalah beriman dengan seluruh sifat-sifat yang datang dalam Al-Qur'an dan hadis, ya. Tidak menolaknya sama sekali, dan ini membantah orang-orang yang menolak sifat. Pondasi yang kedua, tidak boleh menyamakan dan membagaimanakannya. Tidak boleh menyamakan. Ini membantah orang-orang musyabbihah. Karena di zaman dahulu ada kelompok yang musyabbihah, yang mereka mengamalkan Allah seperti manusia, Allah seperti makhluk. Ya, Allah seperti apa? Makhluk. Maka Ahlussunnah tidak demikian. Namun mazhab ini musyabbihah hampir-hampir hilang zaman sekarang. Yang tidak boleh kita mengatakan tangan Allah seperti tangan apa? Manusia. Itu tidak boleh. Ya. Dan mazhab ini dulu pernah ada, disebutkan dalam buku-buku firaq, tetapi sekarang hampir-hampir tidak ada. Yang tersisa cuma mu'attil, penolak sifat, pentakwil sifat. Kemudian yang ketiga adalah qat'ut tama' an idraki kaifiyah, yaitu memutuskan semua harapan untuk mengetahui bagaimananya sifat Allah. Putuskan seluruh harapan, jangan pernah terbayang sama sekali. Allah mengatakan laisa kamitsli syai', tidak satu pun serupa dengan Allah. Setiap yang kita bayangkan pasti keliru. Setiap kita bayangkan pasti apa? Keliru. Kenapa? Karena Allah berfirman wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak mungkin mengetahui, ilmu mereka tidak mungkin meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mengetahui sifat-sifat Allah secara sempurna. Tidak mungkin. Bagaimana yang tidak mungkin? Karena kita tidak mungkin mengetahui bagaimananya kecuali kalau kita sudah melihat langsung. Saya ulangi, kita tidak mungkin mengetahui bagaimana sesuatu kecuali kita melihat langsung sesuatu tersebut atau kita melihat yang semisalnya. Dan dua-duanya tidak ada. Tidak mungkin kita bisa melihat Allah sekarang dan tidak bisa mungkin kita melihat yang seperti Allah. Kalau gitu sudah tidak bisa kita bayangkan sama sekali, maka jangan pernah membayangkan. Kita beriman Allah punya sifat-sifat bagaimananya kita tidak pernah tahu.